Selamat datang di Ari The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dan yang terpenting lagi adalah mudah-mudahan kita semua dalam kondisi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita merasakan bangsa kita, negara kita yang kita cintai Indonesia sedang dilanda berbagai macam musibah, bencana yang hampir beruntun, yang silih berganti menghiasi layar kaca televisi ataupun surat kabar yang menginformasikan terkait bencana-bencana yang terjadi di berbagai macam daerah. Mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 yang kurang lebih 60-an orang jadi korban. Kemudian banjir bandang di Kalimantan Selatan, banjir dan longsor di Sulawesi Utara di Manado, dan gempa bumi di Sulawesi Barat. Yang semua ini tentunya menyisakan sedih, duka bagi seluruh mungkin rakyat Indonesia yang melihat saudara-saudara mereka yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang datang, yang tentunya tidak ada satupun manusia menyukai adanya musibah ataupun bencana yang datang pada daerah ataupun rumah mereka. Banyak kemudian prediksi, banyak kemudian spekulasi yang berkembang bahwa semua bencana itu terjadi karena cuaca yang ekstrim, curah hujan yang tinggi, kemudian faktor-faktor alam yang lain. Akan tetapi kemudian sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menggambarkan dalam Al-Qur'an dengan sangat jelas bahwa bencana, bahwa kerusakan, musibah yang datang di sekitar kita buah daripada tangan-tangan kita, akibat daripada tangan-tangan kita. Dalam surat Ar-Rum 41 Allah berfirman, Zahara fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydinasi liuzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat tangan-tangan mereka. Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat dari apa yang mereka perbuat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa kerusakan, bahwa bencana, musibah adalah buah dari tangan-tangan kita, pekerjaan tangan-tangan kita. Berbeda dengan pendapat para ahli, berbeda dengan pendapat para pengamat yang mengatakan bahwa ini adalah kondisi alam yang ekstrim, iklim yang berubah, curah hujan yang tinggi dan seterusnya, silakan. Akan tetapi kemudian Islam pun memberikan panduan bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi adalah akibat tangan-tangan ulah daripada manusia itu sendiri. Sehingga kemudian bencana yang datang, musibah yang hadir di tengah-tengah kita bisa jadi adalah akibat keteledoran kita sendiri yang tidak mampu menjaga keseimbangan ekosistem, yang tidak mampu menjaga keseimbangan ekologi air, dan seterusnya. Oleh karena itu kemudian saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat pemandangan, kita bisa melihat cerita, tulisan, tontonan, betapa banyak kemudian kerusakan hutan di berbagai macam tempat yang dirusak oleh individu-individu ataupun kelompok-kelompok dalam rangka untuk kepentingan bisnis, dalam rangka untuk kepentingan kelompok ataupun pribadi, menjual kayu, menjarah hasil hutan, dan seterusnya. Hal ini tentunya bagian daripada kerusakan yang diciptakan oleh manusia. Sehingga wajar kalau terjadi longsor,
wajar kalau terjadi banjir dan lain-lain sebagainya. Kita banyak menyaksikan di mana hampir di semua tempat, hampir di semua kota, pasti ada satu tempat, ada satu sudut yang sampahnya menumpuk. Terjadi pembusukan, sungai, selokan full dengan sampah-sampah yang dibuang oleh manusia. Hal ini tentunya tidak mengherankan kalau seandainya muncul banjir, muncul penyumbatan air sehingga kemudian meluap ke jalan raya, meluap ke rumah-rumah penduduk. Akibat daripada apa? Kita sendiri yang membuang sampah sembarangan. Dan macam-macam hal kerusakan yang kita buat sehingga bisa menjadi penyebab munculnya bencana itu sendiri. Oleh karena itu kemudian Allah ingatkan, ya, kita sendiri kemudian yang membuat kerusakan, maka Allah memberikan sedikit musibah untuk agar supaya, ya, untuk kita merasakan akibat daripada buah tangan kita, agar kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah yang Allah berikan, bencana yang Allah berikan untuk sebagai teguran bagi kita, agar supaya kemudian kita kembali ke jalan yang benar, kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa alam semesta ini ada yang punya. Alam semesta ini ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur dan dialah kemudian yang mengurusi urusan makhluk-makhluknya. Termasuk alam yang begitu luas ini Allah yang atur. Dan ketika ada kerusakan yang dibuat oleh manusia, maka akibatnya juga akan kembali kepada manusia itu sendiri. Sebab yang kedua adalah sebagaimana yang diriwayatkan ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Wahai Nabi, jika seandainya musibah, bencana Allah turunkan di muka bumi ini, apakah orang beriman juga atau orang baik kena musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi, jika seandainya maksiat sudah merajalela, jika kemungkaran sudah merajalela, maka ketika musibah turun, bencana turun, maka tidak pandang bulu. Orang beriman, orang tidak beriman, orang baik maupun orang yang tidak baik, semuanya kena. Jadi ketika kemungkaran, kemaksiatan sudah merajalela, bencana turun oleh Allah SWT, diturunkan oleh Allah, maka semua manusia berimankah dia atau tidak, semua akan kena dampak daripada bencana yang Allah turunkan. Sehingga yang menjadi penyebab bencana, musibah itu hadir di tengah-tengah kita, bisa jadi karena maksiat kita yang begitu menumpuk, kemungkaran yang sudah merajalela. Tidak ada lagi kepekaan kita untuk saling menegur. Tidak ada lagi dakwah di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada lagi dakwah di tengah-tengah keluarga. Sehingga maksiat menjadi hal yang biasa di tengah-tengah umat. Oleh karena itu, jika kita ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka amalkanlah apa yang diajarkan oleh Islam. Jaga lingkungan, jaga laut, jaga sungai, jaga hutan, agar kemudian tetap seimbang. Karena ketika kita kemudian merusaknya, maka kita sendiri yang merasakan resikonya. Jaga semuanya, ya, hutan, laut, sungai, ya, yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, rumah kita, pekarangan kita, jaga deh kebersihannya, sehingga insya Allah akan memperkecil atau bahkan menghilangkan musibah atau bencana yang senantiasa sering kita rasakan. Yang kedua, kalau kita ingin terhindar daripada musibah, bencana, maka tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah dihidupkan, masjid dimakmurkan, majelis-majelis taklim digiatkan, pengajian-pengajian ditumbuhkan, agar supaya kemaksiatan, kemungkaran tertutupi, hilang di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan semuanya akan memunculkan rasa cinta Allah SWT kepada kita, sehingga bencana, musibah tidak jadi diturunkan di tengah-tengah kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.